Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Kembali lagi dalam pembelajaran daring, mata pelajaran Bahasa Indonesia, kelas 9. Bersama saya, Eti Kurniati. Pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai materi menyajikan tes laporan hasil percobaan. Kompetensi dasar yaitu 4.2 menyajikan tujuan, bahan, alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan, dan aspek lisan. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menyajikan tes laporan percobaan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, dan aspek kebahasaan. Sebelum kita membahas materi pembelajaran kali ini, Bu Eti bertanya, apakah Anda pernah melakukan percobaan? Atau apakah Anda pernah membuat laporan percobaan? Nah, untuk itu kita harus tahu sistematika teks laporan percobaan. Apa sajakah sistematika tes laporan hasil percobaan? Nah, yang pertama yaitu 1. Judul, kedua tujuan, ketiga alat dan bahan, 4. Langkah-langkah, 5. Data, 6. Hasil, dan yang terakhir yaitu simpulan. Nah, inilah sistematika tes laporan percobaan. Kita lanjut, yaitu langkah-langkah menyajikan laporan percobaan. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu harus menentukan judul. Nah, bagaimana membuat judul tes laporan percobaan? Yakni dengan cara menguji apa yang diuji, pada objek apa yang diuji. Misalnya, menguji karbohidrat pada kentang, membuat pelangi sederhana dengan apa, menyajikan vitamin C pada apa. Nah, langkah kedua yaitu merumuskan tujuan. Kita harus merumuskan tujuan, yaitu mengetahui, menguraikan, mendeskripsikan. Jadi mengetahui apa, untuk menguraikan tentang apa, mendeskripsikan tentang apa. Nah, maksudnya di sini yaitu apa yang ingin saya temukan. Saya akan buat apa? Alasan melakukan percobaan. Apa harapan melakukan percobaan? Jadi, ini merupakan rumusan tujuan. Nah, contohnya, judulnya misalnya laporan percobaan uji vitamin pada buah berwarna merah. Nah, tujuannya yaitu untuk mendeskripsikan kandungan vitamin C pada masing-masing buah yang berwarna merah. Nah, langkah ketiga yaitu menentukan alat dan bahan yang dibutuhkan. Nah, apa saja yang digunakan? Nah, atau dibutuhkan. Kemudian, daftarlah alat dan bahan yang diperlukan tersebut. Nah, lanjut. Yang keempat yaitu prosedur atau langkah-langkah. Nah, dalam prosedur atau langkah-langkah di sini yang harus diketahui yaitu apa yang akan dikerjakan.
Kemudian urutkan langkah-langkah secara sistematis dalam paduan percobaan. Nah, yang kelima, langkah kelima yaitu mengumpulkan data. Nah, data apa saja yang sudah dikumpulkan? Nah, bisa dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk grafik, atau bisa dalam bentuk lain. Ya. Setelah itu, dicatat semua data yang didapat tersebut. Nah, lanjut untuk yang keenam yaitu mencatat hasil. Nah, apa yang terjadi? Dicatat semua hal yang terjadi dan tidak terjadi sesuai harapan. Jadi semua itu dicatat, maka itulah yang namanya hasil yang diperoleh dari percobaan. Kemudian yang terakhir yaitu simpulan. Jadi membuat kesimpulan. Nah, apakah yang dibuat dalam kesimpulan? Nah, simpulan apa yang didapat? Nah, jelaskan apa yang dipelajari dari hasil percobaan tersebut. Mudah kan? Paham kan? Nah, lanjut. Nah, kalian sudah paham bagian-bagian tes laporan percobaan. Nah, kalian lebih paham lagi setelah melihat video percobaan atau eksperimen berikut. Silahkan simak video berikut. Perkenalkan, nama saya Ezra Sayenrey dari kelas 9A. Judul percobaan kali ini adalah pengujian betadine dan vitamin C. Tujuan percobaan ini adalah untuk mengetahui apakah vitamin C dapat mengalahkan asam askorbat dan menempelkan ion iodin pada larutan air sehingga hilang warna. Percobaan kali ini, alat dan bahan yang dibutuhkan adalah betadine, vitamin C, gelas yang berisi air, dan sendok atau pengaduk. Langkah-langkah yang dilakukan adalah pertama, siapkan segelas air, kemudian teteskan dengan betadine. Lalu aduk air. Lalu masukkan vitamin C ke dalam air betadine dan aduk. Dan air kembali seperti semula. Kesimpulannya itu, sebelum vitamin dimasukkan ke dalam air betadine tetap berwarna coklat. Dan sesudah vitamin dimasukkan ke dalam air betadine, warna air tersebut langsung berubah menjadi jernih karena adanya reaksi antara vitamin C yang mengalahkan asam askorbat pada betadine. Sekian percobaan dari saya, terima kasih. Selanjutnya yaitu contoh laporan hasil percobaan. Nah, jadi yang ini dalam bentuk laporan. Nah, yang sebelumnya kita amati yaitu video melakukan suatu percobaan. Nah, untuk bentuk laporan hasil percobaan, modelnya seperti ini, yaitu pertama, harus ada judul. Sini judulnya yaitu membuat sabun mandi lidah buaya. Nah, kemudian ada tujuan. Nah, yang ketiga yaitu ada alat dan bahan. Jadi ini disertai dengan foto sebagai bukti percobaan, ya. Nah, ini masih berupa alat dan bahan yang digunakan dalam melakukan percobaan. Nah, ini sebagai bukti ya, dokumentasi dalam proses melakukan suatu percobaan. Langkah keempat yaitu bagian langkah-langkah yang berisi proses melakukan suatu percobaan atau cara kerjanya. Sini harus dipaparkan mulai dari langkah awal sampai terakhir dalam melakukan suatu percobaan. Harus urut. Biasanya menggunakan
kata atau kalimat perintah seperti ini ya. Dan harus disertai dengan foto. Nah, fotonya seperti ini, alangkah bagusnya seperti contoh ini ada foto seseorang yang melakukan suatu percobaan. Jadi ini betul-betul dilakukan karena suatu percobaan itu harus objektif dan harus berisi fakta, bukan hasil dari copy paste dari berbagai sumber ya. Berbagai sumber saja, tapi ini betul-betul dilakukan suatu percobaan tersebut. Nah, ini harus surut ya, mulai dari langkah awal sampai langkah terakhir melakukan suatu percobaan. Berikutnya yaitu bagian data, semestinya ada di sini ya, bagian data. Kebetulan contoh ini tidak ada data dipaparkan. Nah, alangkah bagusnya ada data. Datanya itu dapat berupa tabel atau datanya berupa grafik atau data lainnya. Nah, seperti itu. Nah, langkah selanjutnya yaitu hasil percobaan. Nah, dalam hasil percobaan ini berisi tentang apa yang diperoleh ya, apa yang dipelajari dari proses melakukan suatu percobaan. Jadi, data apakah yang diperoleh dari proses melakukan suatu percobaan dipaparkan di sini ya. Kemudian yang terakhir yaitu berisi tentang kesimpulan. Nah, bagian kesimpulan ini yaitu merupakan inti dari keseluruhan melakukan suatu percobaan. Mulai dari awal tadi, nah tujuannya, alat dan bahan, kemudian langkah-langkahnya dan hasil yang diperoleh. Disimpulkan secara keseluruhan di sini di bagian kesimpulan. Dan jangan lupa ada fotonya juga hasil yang diperoleh dari melakukan suatu percobaan seperti contoh ini. Ya, seperti itu. Nah, sudah paham ya langkah-langkah dalam menyajikan laporan percobaan. Selanjutnya yaitu latihan mandiri. Nah, dalam latihan mandirinya yaitu pertama, silakan lakukan percobaan. Jangan lupa videokan prosesnya. Maksudnya di sini yaitu kalian memvideokan mulai dari proses melakukan suatu percobaan. Seperti tadi contoh yang pertama yang berupa video melakukan suatu percobaan. Yang kedua yaitu buatlah teks laporan hasil percobaannya dalam bentuk tulisan. Nah, ini yang modelnya tadi yang contoh kedua. Seperti itu. Ya, baiklah. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Anda pasti bisa. Semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.